Habis untuk yang utama. Sudah? Tapi yang utama. Ini mau abu yang jika. Jadi yang pun kamera lain. Mana itu mana ada sudah Pak. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fi awalin liqa'ina hadha hayya bina nashrallahu jalla jalla alladhi qad a'tana ni'aman kathiran hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makan syarif. Thumma salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram wal Mursyid, guru kita yang kita cintai, Syekh Haji Hasanul Basri atau Abu Mudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada beliau kesehatan, juga umur panjang, dan Allah limpahkan kepada beliau segala kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Tunku Haji Tubul Kaini Tanjungan sebagai pucuk pimpinan Dayah Markas Al-Islah Al-Aziziyah. Juga semoga Allah memberikan kepada beliau kesehatan dan umur panjang supaya beliau juga bisa terus mendidik kita di jalan agama Islam ini. Kemudian juga yang kita hormati dan kita muliakan Koordinator Tassafi Muslimah Banda Aceh Abi Ismail. Juga yang kami muliakan Ibu Ainun SAG Ketua Tassafi Muslimah Banda Aceh, para pimpinan dayah balai pengajian yang sudah berhadir, hadirin wal hadirat kaum muslimin kaum muslimat, juga yang terkhusus santri-santri kami di Dayah Markas Al-Islah Al-Aziziyah yang kami cintai. Maka syukur alhamdulillah pada hari ini pengajian Tassafi Muslimah yaitu diasuh langsung oleh Abu, yang alhamdulillah pengajian pada hari ini mungkin lebih kurang memakan waktu 90 menit dengan mengkaji 2 kitab dan dilanjutkan dengan Yasin Fadilah di akhir nanti. Maka pengajian ini dibagi dengan beberapa sesi. Sesi yang pertama yaitu kitab Yawaqit wal Jawahir
halaman 5 dalam kurung baris ke-7 dengan matan dan lagi kata Sayyidina. Kitab Yawaqid halaman 5 dalam kurung baris ke-7 dari atas. Kemudian nanti sesi yang kedua dilanjutkan dengan kitab Aqidatun Najin baris ke-14 dari bawah. Baris ke-14 dari bawah. Maka untuk menghematkan waktu, marilah kita awali pembukaan acara pengajian kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah pengajian berlangsung juga ada sesi tanya jawab. Boleh menanyakan langsung dan boleh mengirimkan pertanyaannya ke via SMS atau WA dengan nomor 0811 6700 349. Kami ulangi 0811 6700 349. Boleh melalui via SMS atau dengan WhatsApp. Maka untuk menghematkan waktu, pengajian Tassafi Muslimah Banda Aceh yang diasuh oleh Abu, maka dengan yang pertama kitab Yawaqid wal Jawahir, kepada Abu kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana dade sambung kitabnya dan bayi bakpun di luar. Dade sambung di dalam kan permohonan permintaan dibaca di luar masalah suami istri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu muhimmah yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, yaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi durhaka akan suaminya. Yang tulisan
kalah yang jadi durhaka. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya, supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Setelah pengarang kitabnya disebut basmalah, dipuja Allah, selawat salim ke Nabi kitanya, penutup segala Nabi dan Mursalin, keluarga dan sahabat sekalian. Tujuan dan maksud yang pertama daripada ditulis kitabnya nasabah kepentingan yang takut terjadi aduri yang suami roh bud yang mengakibatkan gaknya durhaka terhadap suami. Maka termasuk kewajiban atuh mandum urenang gemeruno dan berdepu hukum taat kepada suami. Tujuan supaya segala amal kebaikan terpelihara dan manfaat pada pura akhirat. Karena beberapa siksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang durhaka akan suaminya di dalam dunia ini, maka pada hari itu sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Karena apabila dalam udip dunia uri nang durhaka kepada suami, hingga pada oro akhirat timbullah penyesalan, maka tiadalah berguna oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu hidup. Menyehingga oro akhirat timbul penyesalan nyo hana berguna li, maka perlu dan ketahui segala sesuatu pekerjaan yang berefek kepada durhaka kepada suami, seperti firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'ul mujrimina fihim hasrah wa nadamah. Artinya pada hari kiamat itu tiadalah beroleh manfaat akan segala orang yang berdosa padanya oleh citanya dan sesalnya. Orang akhirat ingat hanya lima manfaat, kitanya menyesal atas segala tindak tanduk kitanya mata di dunia yang mengakibatkan durhaka terhadap suami dan lainnya. I'lam artinya ketahui olehmu bahwa sungguhnya durhaka perempuan akan suaminya itu memberi fitwa oleh beberapa ulama, yaitulah setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi durhakalah ia sebab menegakkan akan suaminya daripada mengambil kesukaan sama ida, waktu atau lainnya, seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang mana tempat daripada badannya. Berdasarkan kepada beberapa fitwa para ulama, apabila orang inang durhaka terhadap suami tergolong dalam dosa yang amat besar. Contoh, suami napu yang gena kubur dengan isteri gaknya
oleh istri gedegah, baik merupakan bersetubuh ataupun menyentuh di mana tempat yang diingin oleh suami yang urinang tak gebubur dosa yang besar. Dan demikian lagi durhaka sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin suaminya, sama ada suaminya itu hadir atau gaib, atau keluar kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain. Contoh yang seterusnya yang merupakan dosa urinang terhadap suami, bohna suami di kampung atau kerja merantau urinang gedebit daripada rumah tanpa izin suami, walaupun kebiasaan untuk belajar ilmu yang bukan fardu ain. Maka tiada durhaka ia keluar karena belajar hukum haid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu ain, menyagejabut tentang masalah haid dan nifas dan kejabut ilmu yang fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf yang tingkat fardu ain yang hana berdosa. Tetapi wajiblah atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain itu. Bahkan kan berdosa, wajib urinang gedebit untuk dah merenung hukum haid, nifas dan segala yang fardu ain di bidang ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Dan haramlah atas suaminya menegahkan istrinya daripada keluar. Jika suami gedang, suami berdosa karena ia hendak menuntut fardu ain. Menawari nang gedebit ia merenung fardu ain. Apabila suami gedang, suami berdosa. Jikalau tiada ia alim, yang punya suami hanya sanggup keajari gero, menyesal suami na ilmu tentang masalah tersebut dan ada kesempatan untuk keajari gero, dan jin ada gedang promo debit untuk belajar. Adapun jikalau ada yang alim, niscaya wajiblah atasnya mengajarkan istrinya itu. Maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya, lagi durhakalah ia. Suami na ilmu dan na kesempatan untuk ajari uri nangganya hukum-hukum yang fardu ain yang wajib gubernur dan uri nang harim kebiat. Dan jadi durhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya. Termasuk penyebab yang jika durhaka urinang kepada suami, suami ingin berpindah tempat dari sebuah kota ke kota yang lain, sebuah nanggro ke nanggro yang lain, urinang hanggetin ikut serta berpindah, yang urinangnya jadi durhaka. Dan durhaka pula sebab minta anak lagi menolak anak lagi akan pintu ketika mendatangi mengendaki masuk suaminya kepadanya. Suami dua genep tamang rumah atau lang kamar oleh rumah geduk pintu kedua pintu yang jadi durhaka. Dan durhaka pula sebab minta ia akan talaknya urinang hana galali ke suami liu tali draw yang durhaka cip. Dan durhaka pula sebab masam mukanya kemudian daripada bersihnya pada pun senyum-senyum di ke suami madudo oleh buka na menggenang li ka masam muka berubah muka bersih dan senyum kepada masam yang mengakibatkan durhaka pula urinang terhadap suami. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi durhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam fikih
Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, dan dikalau dengan satu lahzah sekalipun, niscaya tiadalah wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu, dan tiada pula wajib memberi pakaian pada pasal itu. Apabila tanakala paduk penyebab yang durhaka urinan kepada suami yang giur kalan dalam kitab fikih hanadi dilanjutkan hino bunuh hanya beberapa contoh saja. Apabila tidak urinang roh lupubut but yang durhaka agaknya kepada suami walaupun tiket mata terjadi dalam satu hari, yang pertama nafkah uronya hana wajib diberi oleh suami dan menancit dikedi katru giliran lo baje lo pakaian hana wajib diberi oleh suami, karena dasar dalam kitab fikih masa ganto pakaian ke dalam titun karena menuruti musim ke-6 ke-2 dengan sif kharif syiddat Arabi, na musim khung than, na musim khung bajut, na musim hujan lebat, dan musim hujan pengering. Dan pakaian yang dibutuhkan berlainan menurut masa haji masing-masing. Apabila urinam durhaka kepada suami dalam giliran beliau pakaian, dan pakaian hana wajib beliau menancin dalam suruh iklim mata mendang durhaka, nafkah hurufnya gugur hana wajib lebih oleh suami. Dan tiada pula wajib gilirannya jadi suaminya na dua berboh isteri pada giliran wabah isteri yang durhaka hana wajib uang. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahwa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya. Suami apabila baurin inongganya karena tanda-tanda durhaka yang kali dibuka dilikut nyan oleh suami diberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang pertama pisah ranjang hingga balik daripada durhaka itu trik pisah ranjang sehingga urinang ke normal kembali karena di bubur yang mengakibatkan ganyan durhaka kepada kebajikan ta'am pula kembali urinang kepada kebajikan kaget lemah suami taat kepada suami. Dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun nyankan per hari per bulan tapi bisa tahunan tahun 2 tahun hanaga tahun kulhe kaget yang baru metapat dan telah melaknatkan akan perempuan yang durhaka oleh segala malaikat yang berbuat bakti yang tiada durhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun, dan bahwa menyiksa oleh Tuhan akan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, yaitu di dalam neraka. Terhadap urinang yang durhaka kepada suami gelaknat oleh segala malaikat, menyebabkan adanya laknatnya carut. Urinang yang durhaka terhadap suami dicarut oleh malaikat yang malaikatnya dibubur bakti hanatum durhaka kepada Allah sekejap mata. Jadi sangat benci uringan apabila uringan durhaka terhadap suami. Dan terhadap urinang yang durhaka benar disiksa oleh Allah yang Allah bersifat kekerasan di dalam tempat yang hina, di dalam neraka tengah. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anhuma,
Hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas sekalian, niscaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan mukanya. Sayyidatina Aisyah pernah hukun kepada urung-urung inang menyogata-gatanya tertupu padumna leha suami gata ada gata kasiap untuk tatampu abe bak kaki suami dengan muka tumnan tatim pulihinadro dengan muka tatampu abe bak kaki suami karena lekat hak yang harus dipenuhi leurinang terhadap suami katanya. Dan telah mengeluarkan oleh hakim bahwa sungguhnya seorang perempuan berkata ia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sungguhnya anak mamaku si Anu namanya itu meminang akan dikau, maka kabarkan olehmu akan daku apa hak suami atas istri. Maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia, niscaya hendaklah aku berkahwin akan dia. Oleh hakim riwayat sabuh cerita tilaurina geja bak Nabi geja pegah gaknya urang kena geja pinang tapi anak saudara anak saudara sepupu benak pinang gaknya dia tanya bak Nabi pupu hak suami atas istri nanti pegah ya menyolong sanggup untuk belum siap untuk kawin. Maka sabda Nabi SAW setengah daripadanya itu jikalau mengalir dua lubang hidungnya akan darah atau nanah, maka menjilat itu perempuan akan dia dengan lidahnya, sungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan hak suaminya. Untuk pegang ni Nabi kepada orang hinang yang nak nasihat bunuh tekedi dako ili darah ba hidung gulih di urinang baknya dengan lidah yang belum bekerjakan hak suami yang sepenuhnya. Dan dikalau patut bagi seorang manusia bahwa sujud ia bagi seorang manusia, niscaya aku suruh akan perempuan bahwa sujud ia bagi suaminya apabila masuk ia atas istrinya. Selanjutnya Nabi napegahlam nasihat kepada urinam yang laki nasihat kuno tekedi Allah beri izin manusia sujud kepada sesama manusia, Nabi akan berkatakan istri untuk sujud kepada suami berdetuk rumah. Maka berkata oleh perempuan yang betul tiada itu demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya, jadi Nabi tiadalah aku bersuami selama kekalku di dalam dunia ini. Urinong yang menjak laki nasihat guna bang Nabi, dia berpegang dua buah perkara dia Nabi kepada urinongnya, dukul lagi menyolaganya hak suami ada isteri lon anak siap megawin selama hidup dalam dunia ini. Dan sungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah SAW bahwa sungguhnya ia tak kala datang kemudian keluar ia kepada satu jenazah, maka melihat ia akan beberapa perempuan